Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancar luaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan juga Mitra JIC yang ada di ruang dengarnya, yang saat ini sedang stay tune baik melalui gelombang 107.7 FM ataupun Mitra JIC yang sedang stay tune melalui layar smartphone Mitra JIC alias stay tune-nya dari live Facebook Radio JIC. Mudah-mudahan Mitra JIC semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insya Allah selalu berbahagia, dan insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Mitra JIC, hal pertama yang disyukuri hari ini, Teladan Muslimah kembali mengudara di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentu bersama Bunda Fatia. Alhamdulillah, kemarin banyak mitra yang tanya, Bunda kemana? Alhamdulillah Bunda sudah hadir kembali bersama kita semua. Dan tentu Mitra JIC, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, dan tentu kita sebagai umat Islam Mitra, semoga insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. 27 Oktober 2021 Mitra, atau yang bertepatan juga dengan 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Tahun 2021 kurang lebih tersisa November dan Desember. Ada banyak doa yang kita panjatkan di tahun ini dan juga doa yang akan kita panjatkan di hari-hari berikutnya. Dan pas sekali temanya hari ini adalah tentang bersabar dalam doa. Jadi Mitra JIC boleh kirimkan nih, sudah boleh kirim yuk di kolom komentarnya Mitra JIC saat ini sedang stay tune dari mana. Dan boleh juga mention teman-teman, sahabatnya, kerabatnya, saudaranya untuk ikut gabung siaran live Facebook Teladan Muslimah. Karena insya Allah kita akan terus mengudara sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu sudah hadir Bunda Fatia di studio Radio JIC. Sama sapa terlebih dahulu Mitra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Menjadi hari yang tentunya bersemangat kembali. Insya Allah. Ada Bunda Nuraini kemarin, hari ini Bunda Fatia kembali hadir. Mudah-mudahan insya Allah hari ini kita dapat Mitra JIC mendengarkan nasihat kembali dari Bunda Fatia. Dan seperti biasa Bunda akan menyapa Mitra terlebih dahulu. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirahu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك عليهم صدقوا وأولئك هم المتقون إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات falahum ajruhum faulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kabar Mitra, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa lewat udara ya Kak Zoma ya. Kita bertemu di ruang dengarnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, memberikan kesehatan, dan memberikan satu ketenangan jiwa, ketenangan batin kita dengan beriman, selalu beriman dan beramal soleh, selalu istiqomah dalam keadaan apapun. Dan mudah-mudahan
mitra di ruang dengarnya. Ketika sakit Allah berikan kesehatan. Amin. Ketika disempitkan Allah luaskan. Amin. Ketika rizkinya dijauh maka Allah dekatkan. Dan Ya, semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu bangga nanti di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang menegakkan dirinya, menegakkan jiwanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, segala kebahagiaan dan kelapangan, yang semua itu dengan izin Allah, semua takdirnya terjadi pada kita semua, Kak Zoma. Ya, Bunda. Seperti itu. Baik Bunda, terima kasih Bunda yang sudah memberikan nasihat awal bagi kita semuanya. Dan tentu Mitra JIC, jangan lupa Mitra sudah boleh mengisi kolom komentar dengan ikut juga mengajak teman-teman lainnya bergabung dalam program Teladan Muslimah pada pagi hari ini. Baik Bunda, sesuai dengan tema kita Bunda hari ini, yaitu tentang bersabar dalam doa. Nah, yang namanya manusia ya Bun ya, kadang pengennya balik lagi kayak anak-anak Bun. Kalau lagi pengen satu, pengennya diturutin terus. Kalau lagi pengen doa sesuatu, pengennya dikabulin aja gitu Bunda. Nah, tapi ternyata dalam setiap doa kita, realisasi dan nyatanya yang kita harus jalani juga ada yang dikabulkan, ada yang belum dikabulkan, ada yang dikabulkan tapi mungkin ditunda pengabulannya waktunya Bun, sampai doa ini menjadi sebuah hal yang misteri juga akhirnya. Betul. Kira-kira dikabulkan nggak ya, kira-kira dan lain sebagainya. Nah, agar kita mampu bersabar Bun dalam doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah seperti apa Bunda? Iya, sabar itu adalah kata, sebuah lafaz ya dalam Islam yang diajarkan dan tersebar itu di berbagai surah ya, dari mulai juz pertama sampai juz 30. Iya Bun. Dari mulai surat pertama sampai 114 surat gitu. Sabar ini banyak sekali Allah tebarkan di dalam rekaman Al-Quran yang itu menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita, menjadi bayinat ya, yang penjelas bagi kita dan menjadi furqan dalam kehidupan kita. Sabar itu bahagian dari sebuah aktivitas nafs kita sebenarnya ya, atau aktivitas qalbu kita. Jadi kalau ada orang yang bertauhid kepada Allah, yang beriman kepada Allah, maka tidak akan mungkin bisa dia mampu menjalankan seluruh aktivitas amaliyah dia, baik ibadah-ibadah vertikal kepada Allah maupun ibadah-ibadah muamalah gitu ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau memang di dalamnya tidak ada sabar. Jadi iman, sabar, ikhlas dan tawakal itu adalah sesuatu yang memang harus ada gitu ya. Maka kalau mengatakan orang yang beriman kepada Allah, maka harus berbanding lurus dengan sabar. Atau sabar itu berbanding lurus dengan keimanan gitu ya. Atau sabar itu harus berbanding lurus dengan ketawakalan. Sabar juga harus berbanding lurus dengan keikhlasan gitu. Karena memang itu adalah merupakan aktivitas nafsiyah kita yang hanya yang dirasakan oleh orang-orang yang bersabar itu. Gitu. Dan sabar, Kak Tuma tadi jawab, maaf pertanyaan apa tadi sabar? Tentang bagaimana kita bersabar dalam menyampaikan doa-doa yang tadi jawabannya bisa nanti, bisa belum terkabul dulu gitu Bunda. Allah memberikan gambaran di dalam satu ayat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi Allah sudah memberikan satu gambaran atau satu manhaj bahwa hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Itu digandeng gitu, sabar dan sholat gitu ya. Jadi itu adalah berat benar itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi ketika kita bicara sabar, sebenarnya sabar ini adalah sebuah didikan arahan Allah, bahkan manhaj Allah, syariat Allah, di mana kita diharapkan dengan sholat dan sabar ini akan mendapatkan satu situasi dalam kehidupan kita
sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini menjadi kehidupan yang indah, menjadi kehidupan yang tenang, menjadi kehidupan yang sakinah, menjadi kehidupan yang dia jalani itu tanpa ada keluhan, tanpa ada tanpa ada penyesalan. Itu sabar ya. Nah, ketika bicara sabar dan sholat itu adalah bermakna doa ya. Sholat itu makna lugahnya kan doa. Tentu ketika orang bicara sholat, di situ juga ada doa. Makanya kalau ada orang yang minta pertolongan sama Allah sabar tapi dia tidak sholat, itu mah bohong gitu. Sia-sia ya Bunda. Iya. Atau ada orang yang meminta bersolat kepada Allah tapi dia nggak sabar, itu juga tidak mungkin bisa tercapai. Maka dua-duanya harus ada di dalamnya. Nah, dalam soal doa ya, dalam soal doa, termasuk kita disyariatkan oleh Allah untuk bisa sabar di dalam berdoa. Gitu. Kan kita sabar dalam bekerja, itu biasa ya. Sabar dalam kehamilan, sabar menjadi istri, sabar menjadi suami, sabar di dapur kasur sumur, itu biasa ya. Ternyata karena sabar ini adalah merupakan aktivitas nafsi atau kalbu kita gitu ya. Sabar itu di dalam berdoa pun juga harus sabar. Karena doa itu bahagian dari yang tidak pernah boleh terpisah dari perjalanan kehidupan seorang yang bertauhid dan beriman kepada Allah. Dan sabar ini tidak boleh terpental jauh dari pribadi seorang yang melakukan aktivitas ubudiyah kepada Allah. Karena tidak ada sabar, maka tidak akan pernah terjadi itu. Pun ketika umpamanya dia dalam berdoa juga, itu harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan orang yang beriman. Itu Kak Zuma, seperti itu. Nah, oleh sebab itu sabar ini dalam makna Islam itu punya 3 unsur sebenarnya Kak Zuma. Sabar ini harus ada nih, dibangun dalam kehidupan kita ya. Unsur pertama sabar itu adalah teguh ya. Orang bersabar, dianggap dia bersabar adalah ketika dia punya keteguhan, punya keuletan, punya ketabahan gitu ya, dalam jiwanya untuk apa? Menjalani kehidupannya. Memang kalau kita bicara sabar itu Allah mengaitkan dengan ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah uji gitu ya. Allah uji. Yang diuji itu yang enggak enak cuma. Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, ya kan? Korban perasaan itu termasuk naqsim itu dalam korban perasaan wath thamarat, ya kan? Pacaklik ya, inflasi deflasi, punya uang barangnya nggak ada, barang banyak uangnya nggak ada, gitu ya. Hal-hal yang sangat menyempitkan hidup dari segi syahwat, dari segi syahwat seorang manusia di muka bumi ini. Karena pada hakikatnya keinginan kita manusia selalu ingin tersempurnakan. Ya, yang pengen sesuatu, pengen cepat gitu tertunaikan. Tetapi kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika diuji oleh itu gitu loh. Jadi ketika bicara sabar dalam makna 3 itu, sabar itu adalah teguh. Teguh itu tabah, benar-benar dia ikhlas tulus menerima segala apapun yang memang menjadi alur kehidupan dia, yang tidak enak menurut syahwat duniawi kita. Iya Bunda. Nah, kemudian setelah dia tumbuhkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah merupakan bahagian dari sebuah kehendak, bahagian dari sebuah keinginan yang maha kuasa gitu ya, baru kemudian dia teguh dan dia mampu move on gitu loh. Tidak kan ada orang yang kelihatannya sabar tapi nggak move on gitu ya.
menyesali nasib, tidak bekerja maksimal, tidak menghadapi situasi dan kondisi bagaimana kemampuan dia bisa dia manfaatkan ya, potensi dia gitu kan, untuk bisa menghadapi segala macam musibah di depan matanya yang harus kita lalui, itu tidak maksimalitas dia berikan, tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak mampu lakukan, karena dia tidak tangguh. Iya, benar. Gitu loh. Jadi kalau umpamanya kehilangan apa saja, seolah-olah dunia itu kiamat, dia nggak tangguh, dia nggak sabar. Secara nafsiahnya dia nggak sabar. Dia tidak menerima kenyataan. Sementara kita harus life is go on. Hidup itu harus berlanjut. Tidak mungkin kita mati gaya sebelum kematian itu sendiri diambil oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hidup gaya kita, harus punya gaya kita, punya energi ya, mampu. Kita punya daya tahan, tapi daya juang kita juga harus kuat gitu loh. Nah, ketika kita mampu, ketika kita teguh, tangguh. Dia mampu menghadapi semuanya. Ketika dia tangguh orangnya, dia tidak memiliki dia mampu menghidupi menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, bahwa ini adalah bahagian dari sebuah soal yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk dijawab dengan benar gitu kan, sebagai orang berakidah gitu, maka dia akan mampu menjalani itu dengan solusi yang terbaik. Berat memang, tapi dijalaninya itu berat, akan menghadapi banyak konsekuensi. Mungkin di uji ini akan datang pekerjaan ini kan gitu ya. Diuji kurang ini pasti akan eksesnya begini. Tapi itu ketika dia punya kesabaran yang tertanam di dalam dirinya, teguh, tangguh gitu ya. Dia akan mampu menjalani itu walaupun berat secara kelihatan, tapi hatinya itu menjadi lapang. Makanya di dalam berdoa itu harus seperti itu. Betul. Itu maksudnya. Makanya kan kalau kata Allah mengatakan, ketika orang mengatakan, kok aku berdoa nggak di uji, nggak dijabah, dikabulkan. Yang aku minta nggak dikasih, tapi yang aku tidak minta engkau kasih ya Allah. Kan gitu ya. Aku kan butuhnya ini gitu kan, tapi kok dikasihnya yang ini gitu. Itulah makanya kadang-kadang kita harus mampu menyesuaikan, menyelaraskan keinginan kita itu dengan keinginan Allah. Itu disebut dengan takdir ya, iman kepada takdir. Menyesuaikan, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Mungkin kita punya keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, syahwat dan sebagainya sehingga menggebu-gebu ya. Tapi buat orang yang beriman, pada akhirnya dia harus bisa menyadari bahwa ini loh, real ini loh yang harus saya hadapi. Betul. Kenyataan ini yang harus saya terima. Saya terima. Hilangkan ambisi-ambisi itu yang membuat dia menjadi orang yang tidak pernah bersyukur dan bersabar. Iya, benar. Gitu. Kadang kita fokus hanya pada satu yang sedang kita minta sekali ya Bun ya. Tapi kita lupa ternyata banyak nikmat-nikmat Allah lainnya yang sudah diberikan untuk kita. Betul. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Kata Allah, kamu minta aja apa kepadaku. Pasti aku akan penuhi. Tetapi bahasa pemenuhan itu bukan kita yang punya hak untuk menentukan. Betul, Bun. Jadi kalau Allah ingin kebaikan pada seseorang terhadap permintaan itu, ternyata permintaan itu tidak baik, ini boleh jadi bukan sekarang dijabahnya. Kita umpamanya minta sesuatu yang lain, ternyata diberikan yang lain. Boleh jadi Allah mengatakan ini yang terbaik sama kamu, nggak boleh yang ini. Itu akan buruk akibatnya. Bun. Cuman syahwat kita kan berbeda kadang-kadang ya, syahwat duniawi kita. Pandangan-pandangan, kalau sudah pandangan duniawi dan pandangan relativitas itu, kefanahan itu menjadi orientasi, maka akhirnya yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang membuat kita putus asa. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu diberikan ini padaku, jangan hanya lihat itu. Coba lihat, begitu banyak nikmat-nikmat yang aku berikan padamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar, kata Allah. Sungguh manusia itu zalim dan kufur terhadap nikmat. Nah ini betul Kak Zuma bilang tadi ya. Jadi ingat bahwa ketika kita diberikan satu ujian, musibah itu, kita harus berdoa sesuai dengan apa yang harus kita doakan di situ. Allahumma afrigh alaina sabra. Allah ajarkan itu kan. Wa tawaffana muslimin. Wahai Allah,
ketika Engkau memberikan segala sesuatu ini kepadaku dan tidak pernah terbayangkan bagiku bahwa ini akan terjadi padaku, pada keluargaku, pada usahaku, pada pekerjaanku, semuanya kan gitu ya. Allahumma afrigh alaina sabra. Anugerahkan ke dalam dadaku itu adalah kesabaran. Jadi Ya kan? kita sambil bersabar menunggu diijabahnya doa, kita minta kesabaran juga Di dalam berdoa. di dalam berdoa. Allahumma afrigh Bun, ya. alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan matikan aku dalam keadaan tunduk dan patuh, beriman, bertakwa padamu. Jadi sabar itu ternyata digandengkan dengan wa tawaffana muslimin. Itu kan doa itu ya, doa orang-orang beriman itu. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, sehingga dengan sabar ini maka matikan aku dalam keadaan muslim. Jadi buat kita bukan persoalan bahagia dan suka dan duka, senang dan bahagia yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita baru bersabar, bukan. Justru kesabaran itu menjadi sesuatu yang bernilai tarbiyah, bernilai didikan di hadapan Allah, ketika kita mampu menjalani, mampu menyelaraskan gitu ya, apa yang memang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan menyelaraskan sesuai dengan apa yang dikehendaki juga Rasulnya, seperti itu. Nah, orang-orang yang model seperti ini Kak Suma, makanya ketika ada hadis lagi, ada ayat lagi doanya lebih panjang nih. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan langkah-langkah kami. Aqdam itu tumit ya. Langkah. Jadi kalau orang berjalan mantap itu wasabit aqdamana, kan beda dengan orang yang jalan ragu-ragu ya. Maju mundur kanan kita. Tapi kalau yang mantap tuh kayak tentara gitu kan, jalan tuh mantap. Tep gitu ya. Iya. Nah, kita maksudnya di situ wasabit aqdamana itu, ya Allah berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan kemantapan. Sehingga di dalam hati ini kemantapan bahwa ini adalah takdirmu yang harus aku alami gitu kan ya. Dan tidak akan mungkin bisa kembali seperti yang lalu gitu. Sehingga apa? Aqdamana, sehingga memantapkan langkah-langkahku, memantapkan aktivitasku, memantapkan kerjaku, tangguh dan mampu tadi ya, kan teguh, tangguh dan mampu. Sehingga ketika kita berjalan, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita merecovery seluruh sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kita mantap gitu loh, nggak ragu-ragu di situ. Wasabbit aqdamana wansurna, dan tolonglah kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari tipuan orang-orang yang kafir. Itu afrigh alaina. Jadi dalam doa itu juga ada doa itu minta sabar. Di dalam doa itu gitu. Jadi kita mitra mungkin sedang menanti sebuah hal yang mitra JC doakan, dambakan, inginkan, disampaikan kepada Allah, begitu ya Bun ya. Betul. Namun sepertinya tak kunjung dikabulkan, bukan berarti kita harus berhenti gitu ya Bun ya. Tapi di situ ada bersabar, dan dalam doa bersabar itu kita mohon juga kesabaran atas terkabulnya menunggu ya Bun ya. Menunggu terkabulnya atau sudah terkabul. Udah terkabul malah kita kufur ada. Iya, ada benar. Dikabulkan malah tambah jauh dari Allah. Betul. Nah, ini Allah kalau melihat orang beriman ingin doa-doanya itu menjadi kebaikan bagi kekasihnya, bagi orang yang beriman, maka dia akan melihat, oh ini nggak bisa sekarang kan gitu. Dan itu ilmunya Allah, bukan ilmunya kita gitu mitra ya. Jadi ini nggak sekarang. Kalau hari ini diuji dengan seperti ini adalah baik ke depan untuk apa? Untuk dunia dan akhiratnya, untuk agamanya seperti itu. Nah, makanya mitra JC rahimakumullah. Jadi tidak ada doa yang tidak diterima dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa itu adalah dikabul, diterima. Gitu ya. Semua diterima. Kan Allah mengatakan begini. Ketika orang mengatakan, engkau di mana ya Allah, gitu kan gitu guys, di mana engkau ya Allah, aku lelah hari ini, gitu kan kalau doa ya,
aku ingin sesuatu hari ini yang orang lain juga bisa engkau berikan kepada dia, aku Kepada juga dia. ingin gitu. Tentu setiap keluarga pasti punya punya apa ya, Harapan, punya harapan, doa. punya dream ya, punya mimpi-mimpi itu. Allah menyatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hambaku itu minta kepadaku, anni minta kepadaku, fa inni qarib, yakin bahwa aku ini dekat denganmu, kata Allah. Gitu loh. Jadi Allah aku dekat denganmu. Jangan khawatir. Artinya menunjukkan bahwa doamu juga aku dengar gitu. Iya. Doamu aku catat melalui Aku catat, doaku aku betul. simpan doamu. Karena doa itu kan silahul mukminin ya, doa itu pedangnya orang mukmin ya. Doa itu mukhul ibadah. Jadi kata Allah, ini aku dekat. Kalau dekat kan berarti Allah dengar. dengar. Allah kan catat, Allah tahu. Gitu ya. Ketika dilakukan doa itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, maka tidak terlepas dari Allah mau wujudkan cepat atau ditunda, atau mungkin Allah nggak kabulkan dan nanti akan ada pengabulan di akhir kehidupan, yaitu di surga gitu. Itu menunjukkan bahwa doa kita dikabul semua oleh Allah dengan cara Allah memberikan itu kepadaku. Makanya kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya kan? Aku akan apa? Aku akan aku akan mengijabah seluruh doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya kan doa itu ketika diijabah, kalau kita bahasanya begini. Kalau kita menjadi doa itu diijabah, sayangnya Allah kalau Allah mengabulkan doa kita cepat. Kan gitu bahasa kita ya. Selalu pengen cepet-cepet. Cepat, Gitu. berarti tandanya Allah sayang. Pengen Allah sayang gitu. Kalau umpamanya Allah tidak memberikan ini juga, kayaknya Allah nggak sayang sama saya, lebih sayang sama dia. Padahal saya kan sholat, padahal saya ini, kenapa ya Allah lebih sayang sama dia? Kan begitu kan? Dan Allah mengatakan begini, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku itu akan mengabulkan segala doamu jika kamu berdoa kepadaku. Pengabulan doa kita, pengabulan doa yang Allah berikan pada kita itu adalah rahasia Allah. Hak prerogatifnya Allah. Iya, Bun. Tidak bisa kita sesuai dengan keinginan kita, memaksa Allah gitu loh. Nanti kalau dipaksa Allah kasih, ternyata kita malah tambah jauh dari Allah. Itu kan istidraj namanya. Maka kata Allah, aku akan ijabah. Pengijabaan Allah itu adalah rahasianya. Ya enggak? Oh, tidak diijabah. Buat orang beriman harus bersabar. Ya, betul. Karena boleh jadi Allah juga akan melihat kesabaran dalam berdoa kamu itu benar-benar nggak sih kepadaku, tulus nggak sih berdoaku kepadamu, tulus nggak sih sujud dan rukumu. Ketika aku uji dengan tambah begini, masih teruskah kamu istiqomah di jalanku, berzikir kepadaku dalam kondisi kamu susah, dalam kondisi sempit, ya kan? Ya, dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi kamu tidak ada waktu gitu ya, tapi kamu juga harus menjadi orang yang eksistensi kemuliaan kamu di hadapan Allah sebagai hamba harus kamu jalankan gitu kan. Betul. Sehingga Allah mengatakan as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Kak Zoma, coba Iya, lihat. Bunda. Al-Baqarah ya, Bun ya. Iya. Kita baca langsung artinya Iya, ya, Bun iya. ya. Orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang membenarkan terhadap segala takdir, terhadap segala macam urusan yang dengan izinnya itu terjadi pada kita. Di situ ada as-sabirina, sabar lagi Kak Soma. Fil sarra wa dharra ya. Fis sarra'i wa dharra'i. Orang-orang yang sabar, ini ciri-ciri dari orang beriman ya. Di dalam keadaan kesulitan, kesempitan, kemelaratan, penderitaan, peperangan. Nah, hinal ba'sa. Kita kan nggak dalam peperangan dalam arti zahir ya. Kalau peperangan itu Palestina dengan ini kan gitu ya, ada dalam peperangan. Hinal ba'sa itu di dalam perjalanan perjuangan hidup yang membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terus menghamba kepada Allah. Dia sabar, membuktikan ketulusannya, membuktikan keyakinannya, membuktikan ubudiyahnya. Di tengah-tengah fisarra'i wad-dharra'i, menerpa kehidupannya. Tuh.
Perjuangan seorang ibu di mana? Kalau dalam peperangan ada perjuangan di situ ya. Perjuangan seorang ibu apa hakikatnya? Dapur kasur sumur juga. Betul. Iya kan? Perjuangan seorang ayah pada hakikatnya juga sama di rumah, tapi lebih banyak dia mencari nafkah. Gitu. Betul, benar. Walaupun di dapur kasur sumur juga adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan kepemimpinannya. Nah, kemudian ketika seorang itu menjadi hamba Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Yang juga dia punya tugas untuk berdakwah juga. Ketika ada fisarra'i wad dharra'i wa hinal ba'sa, dia tetap sabar. Sabar. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, gitu. Orang-orang yang dalam orang-orang yang sabar dalam rangka untuk mencari dan menggapai ridho Allah, gitu kan. Nah, ini kan susah ya. Jangan sampai nanti karena kita salah dalam sabar ini pengennya cepet-cepet dikabulkan, ketika tidak dikabulkan dia pundung. Nah, itu yang membuat doa itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan doa itu tidak akan menjadi amal ibadah. Betul, benar. Mungkin boleh jadi dia pundung, dia berdoa 1-2 kali tapi dia ngambek. Ama Allah nggak ajabah juga, tapi Allah nggak jadikan pahala nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau kita sabar, teguh tangguh dan mampu, tetap istiqomah, ridho kepada Allah, mau diijabahnya kapan itu cuma terserah kepada Allah. Yang penting doa, gitu ya, doanya dengan sabar dan ikhlas. Kalaupun belum diijabah, seperti lainnya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim kan banyak diuji tuh. Nabi Yakub panjang ya perjalanan dia berdoanya, bersabarnya itu amat gitu ya. Yakub kehilangan Yusuf gitu, kan doanya itu banyak gitu. Itu tidak belum terijabah, itu menjadi simpenan kita gitu. Menjadi simpenan doa itu adalah pahala. Artinya hari ini kita tidak diberikan, tapi Allah akan berikan nanti di surga. Iya, Bunda. Ada bahagian di situ. Kenapa? Karena kita bersabar. Beriman juga bersabar. Di situ ada ikhlas, wajhi rabbika walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbik. Iya. Gitu. Seperti itu Kak Zuma. Iya, makanya yang harus kita ingin Allah akan lihat tuh dalam doa kita biasanya ketika aku dekat gitu ya, aku akan menjawab semua atau akan terima semua doa yang engkau berikan, baik itu nanti sekarang jawabannya atau di hari kiamat, itu terserah Allah. Yang penting itu baik menurut Allah untuk kita. Falyastajibuli. Nah itu syaratnya tuh guys. Falyastajibuli, hendaklah kamu menunaikan segala perintah yang memang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi menegakkan keadilan, menegakkan syariat gitu ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, cinta dalam melaksanakan syariat dan hukum-hukum Allah. Falyastajibuli. Kamu harus bisa menunjukkan di tengah kesabaranmu untuk kamu berdoa, di tengah segala situasi yang aku izinkan terjadi pada kamu senang maupun susah. Falyastajibuli, hendaklah kamu tetap istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Mampu ya, jadi teguh tangguh dan mampu. Wal yu'minu bi, dan kamu melakukan itu semua mencintai syariat Allah, mencintai Allah, menjadikan Rasulullah sebagai pola hidup. Kalau dalam sholawat kemarin gitu ya, berserasi dengan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai sebagai pola hidup di dunia. Dan beriman kepadanya, kepada dua-duanya. Jadi jangan sampai berdoa tapi tidak mentauhidkan Allah gitu loh. Berdoa tapi juga percaya sama yang lain. Itu nggak boleh tuh. Wal yu'minu tuh. Berdoa tetap harus baca istighfar kan gitu ya. Berdoa juga harus ada Al-Fatihah memuji Allah, berdoa harus ada sholawat kan situ itu untuk mentauhidkan Allah doanya. Di luar itu tidak boleh lagi dia minta kepada selain Allah. Nah, jadi wal yu'minu bi, bertauhidlah kamu kepadaku secara sempurna. La'allahum yarsyudun, semoga saja atau mudah-mudahan mereka yarsyudun itu mendapat petunjuk. Seperti itu. Jadi sabar itu seperti itu Kak Zuma. Kita harus mampu meyakini bahwa ketika kita berdoa Allah dekat. Iya Bunda. Seperti itu. Baik Bunda. Baik Bun, ini sudah di jam 11
kurang 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sambil sapa-sapa ya Bun ya. Ini sudah mulai ramai yang bergabung di kolom komentar. Ada Azil Narendra, Assalamualaikum Bunda. Majelis Ngapak berakhlak menyapa, semoga kita semua tambah istiqomah. Amin, ya rabbal alamin. Ada Tanti Rahayu. Dari Tanti Rahayu Jati Asih ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Mardia Firah, alhamdulillah memakai F5 nyimak. Barakallah untuk Bunda dan juga Kak Zoma. Amin. Kemudian juga ada Hada Aira, Majelis Taklim Wardatul Jannah An-Nur siap menyimak. Kemudian juga ada Siti Rosidah, Teladan Muslimah Al-Hijrah ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Is Nur Hasanah dari Rorotan menyimak, alhamdulillah. Kemudian juga ada Lela Nur Lela, alhamdulillah ikut menyimak. Ada Soja Wahyuni, alhamdulillah Waraka stay tune. Mudah-mudahan sehat Mbak Yuni. Kemudian juga ada Anik Susanti, alhamdulillah ikut menyimak. Kemudian juga ada Isabena Mariana, alhamdulillah kembali mengudara, sehat-sehat selalu. Bunda Fatia dan juga Kak Zoma, amin ya rabbal alamin. Ada Fauzan Ramadan, alhamdulillah Al-Misbah menyimak. Ada Hasmiyanti juga, alhamdulillah ikut menyimak. Bunda Fatia sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Jessy, mitra yang mau mengirimkan pertanyaan sudah boleh ya Bunda di kolom komentar. Khawatir nanti pertanyaannya tidak terjawab karena waktu, jadi boleh dikirimkan pertanyaannya mulai dari sekarang di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Kita masih terus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mitra Jessy. Nah, ini ada satu pertanyaan Bun. Oh ya, sebelumnya ada Sahifah Ipah dari Lumajang, alhamdulillah ikut menyimak. Barakallah. Kemudian juga Bunda, ini pertanyaannya adalah tentang Bun, bagaimana cara kita mengobati luka kekecewaan ketika doa yang kita panjatkan tidak terkabul? Dalam arti kata sudah berkali-kali dipanjatkan tapi belum juga terkabulkan. Apa seharusnya tidak mendoakan hal tersebut lagi ya Bun ya? Berdoa itu sesuatu yang harus lahir dari bentuk keyakinan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, dan untuk mencari ridhonya. Ingat, doa yang dilakukan dengan sabar, Allah memberikan gambaran begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar, sabar dan tetap melakukan amal soleh, istiqomah. Dia punya keinginan, dan keinginan itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kan gitu. Amal soleh itu termasuk doa. Dalam sabar tuh amal soleh, Azoma. Kita jangan menganggap amal soleh cuma sholat enggak. Ketika kita berdoa dan doa itu kita lakukan tanpa harus melihat sudah terkabulkah atau tidak, maka kata Allah, wa ulaika lahum maghfiratun, orang itu akan mendapatkan ampunan, wa ajrun karim, dan dia akan mendapat wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu dulu. Jadi kalau kita umpamanya sudah berdoa, kok lama banget? Berdoa itu jangan ditunggu, mitra. Iya, Bun. Paham ya? Berdoa itu jangan ditunggu kapannya, jangan. Walaupun kita umpamanya butuh, ya Allah, umpamanya kapan ya, kayaknya lelah banget gitu. Kalau kan memang gitu, kalau kita aja kalau sakit gigi malam tuh lama banget ya. Kayak Coba panjang kalau coba kalau kita lagi seneng, maaf, ada yang ada kadang-kadang anak gadis kalau atau ibu-ibu lah yang nonton film drakor gitu. Drakor itu apa sih? Korea. Drama Korea. Ya, drakor itu berjilid-jilid itu sampai malam, itu indah banget itu, dari jam 6 habis sholat isya sampai subuh, sampai lupa sholat ya. Itu enak karena sesuatu yang enak syahwatnya gitu. Tapi kalau sakit gigi itu kan lebih baik sakit hati kan, gitu. Sakit gigi itu kan lama banget menghitung jam. Nah, bagaimana sabar ini? Seperti layaknya kita kalau ini adalah kita menikmati doa itu sehingga doa itu menjadi bahagian yang tidak pernah bosan kita melakukannya. Kenapa? Karena memang dengan doa itu sendiri, terlepas dia dari diijabah atau tidak,
ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah akan tetap kalau sabar dalam berdoa, karena sabar dalam berdoa itu adalah amal soleh gitu ya, bagian dari amal soleh, maka kita dapat ampunan dari Allah dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu dan coba selain teguh istiqomah berdoa, kita harus teguh tangguh dan mampu kira-kira kenapa ya, harus ada gitu. Kira-kira cara pandang saya dalam berdoa ini apa ya? Salah nggak ya? Apa terlalu berdoa kepada Allah, terlalu tergesa-gesa? Karena kemarin-kemarin mungkin ketika berdoa tidak dengan lama-lama lalu Allah ijabah gitu ya. Ini kok kayaknya udah lama, itu lagi, merasa sedih lagi dan sebagainya. Sehingga ada rasa, nah jangan sampai ada rasa pundung ya, rasa putus asa. Karena salah satu yang membuat kita tidak mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, apalagi itu jadi simpanan kita. Ketika kita berdoa, merasa putus asa dalam berdoa, itu berarti tidak sabar dalam berdoa, tidak akan pernah Allah akan ijabah. Kalau sabar dalam doa kan tidak terjadi, belum terjadi, tapi kan dapat pahala. Maghfiratun wa ajrun kabir. Nah itu nih bedanya. Nah, maka tidak boleh kita itu karena sabar itu tidak ada batasnya. Betul. Orang berdoa itu sabar bukan ketika dikabulkan, bukan. Tapi justru orang berdoa atau beramal soleh kepada Allah, termasuk doa di dalamnya dalam sabar, ketika dia mampu menjadikan doa-doanya, menjadikan amal solehnya, menjadikan ucapannya, menjadikan orientasi dia dalam kehidupan dunia ini selaras, tidak pernah terpisah dari kehidupan dia sebagai seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Sehingga apa? Ketika memang belum diijabah, jangan pernah menunggu. Ini kadang-kadang kita tunggu. Apalagi kalau menunggunya itu sambil ambisi duniawi. Kita menunggu dengan rahmat Allah karena kita yakin apa yang Allah lambatkan, apa yang Allah cepatkan, atau Allah yang belum dijabahkan itu baik menurut Allah untuk kita. Nah, selaraskanlah, sesuaikanlah apa yang Allah berikan pada kita, itulah yang kita terima. Jadilah kita wayang yang baik, mengikuti alur cerita dengan baik dan menikmati prosesnya. Tapi kan begini terus kayaknya bagaimana sih Bu Nina? Iya, tidak ada orang yang sakit gigi itu bahagia. Tidak ada orang yang sakit hati umpamanya itu bahagia. Tapi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, semua itu sudah jauh dari sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Sebelum kita diciptakan itu sudah Allah berikan sebuah kitab, sebuah tempat yang namanya Lauhul Mahfuz, kan gitu. Itu kembali kepada iman kepada Allah sampai kepada hari akhir itu, sama takdir ya. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Apa yang terjadi sama kita, kita berusaha untuk keluar dari situ ya. Apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi dari musibah-musibah yang terjadi pada setiap individu-individu, keluarga dan sebagainya, jauh sebelum kalian diciptakan, kata Allah. Langit dan bumi ini sebelum diciptakan itu sudah ada catatannya. Kenapa Allah berikan hal seperti itu? Kata Allah, aku berikan itu. Kan kita nggak pernah tahu itu informasi dari Allah syarat aku ini ya. Kata Allah, likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar kamu itu tidak berputus asa, tidak merasa sedih. Ketika umpamanya doamu belum diijabah, tiba-tiba datang lagi musibah yang ini, nggak diingin dan sebagainya. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar kamu tidak berputus asa untuk terus datang kepadaku, untuk terus datang menghamba kepadaku, untuk terus berdoa kepadaku. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak, agar kamu juga tidak merasa sombong, pongah, seolah-olah ketika aku berikan cepat, lalu menganggap bahwa umpamanya sayangnya Allah itu selalu ijabah gitu loh. Ijabah. Ya, padahal kata Allah, ayah sabuna annama numiddukum mimali wa bani nusari'u fil khairat, kata Allah. Apakah kamu menyangka ketika aku berikan semua anakmu, rizkimu, hartamu, suamimu, jabatanmu, itu membuat bahwa
aku mempercepat kebaikan padamu, bala tasyurun. Tidak, kamu tidak merasa itu. Itu bukan tanda ketika kecepatan kebaikan itu diberikan kepadamu itu, bahwa itu tanda bahwa aku memberikan kebaikan, enggak. Apa yang membuat tanda bahwa kamu itu dicepatkan kebaikan? Alladzina birabbihim min khasyati rabbihim musyfiqun. Hati Kak Zama. Orang yang dipercepat kebaikan itu adalah orang-orang yang hatinya itu selalu khusyuk. Iya. Dan takut kepada Allah. Walladzina hum birabbihim biayati rabbihim yu'minun. Orang yang hatinya selalu dalam keadaan apapun dia beriman kepada Allah. Ya. Dengan ayat-ayat Allah, dengan musibah yang terjadi pada dirinya, ayat-ayat Allah kan selain Al-Qur'an juga kan ayat-ayat yang terjadi musibah pada kita. Itu bagian dari sebuah tanda kebesaran Allah. Itu adalah kita tidak pernah tidak beriman kepada Allah. Kita tetap tabah, sabar, berdoa di dalamnya. Allah akan melihat, karena kata Allah, aku senang menguji hambaku. Ketika dia sujud dan ruku, dia menangis kepadaku, menghibah kepadaku. Kemudian dan walladzina birabbihim la yusyrikun. Ketika dia itu tidak pernah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, baik dalam berdoa, baik dalam hidupnya, dalam segalanya. Baru itu disebut dengan yusari'una fil khairat. Nah, syahwat manusia kan selalu milihnya salah ya Kak Zuma ya. Hal yang paling cepat, enak banget ya ngeliat dia kayaknya semua nih, kayaknya uangnya nggak berseri gitu ya. Nggak habis-habis, semua punya fasilitas dan sebenarnya. Kata Allah bala yash'urun, bukan itu. Tapi ketika kita mampu menunjukkan kesabaran kita, meniti jalan ini, yang kadang-kadang jalan ini adalah kerikilnya, kadang-kadang jalan ini mulus, kadang-kadang jalan ini mendaki, kadang-kadang jalan ini rata ataupun menurun banyak durinya. Lalu kemudian tetap di dalamnya adalah min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, selalu khasyah, khusyuk kepada Allah, tidak bergerak keimanan ketakwaan kita dan ibadah kita. Tidak pernah kita merasa menyesal terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ya, tidak pernah menyekutukan Allah ketika ada tanda-tanda kesulitan dalam kehidupan kita. Apalagi doa sama Allah tuh dilambat-lambatin ya. Jawabannya gitu. Pengabulannya gitu. Karena boleh jadi mungkin Allah suruh kita ini suruh mengevaluasi. Coba lo dibenerin lagi doamu gitu kan. Boleh saja doamu itu adalah ambisimu. Kalau ini ambisimu itu berdoa lalu kemudian aku berikan, itu nanti akan menjebakmu di dunia. Kamu lupa akhirat karena terlalu, maka aku singkirkan dulu. Makanya untuk menyatakan bahwa kita supaya bersabar, jangan menunggu jawaban Allah. Tetaplah koridornya bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Bahwa doa itu adalah memberikan pahala yang besar dan ampunan bagi kita. Apakah dijawab sekarang, besok, atau tidak dijawab sekali-kali, tetap akan ada ampunan dan pahala yang besar, di surga dan di dunia gitu loh. Sehingga kalau kita lihat kan doanya Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria doanya begini. Rabbi inni wa ana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Allah, tulangku sudah mulai melemah ya Allah. Rambutku tuh sudah mulai memutih ya Allah. Kulit-kulitku tuh sudah mulai keriput ya Allah. Tapi aku tidak pernah kecewa ketika aku berdoa kepadamu. Itu menunggu doa apa? Menunggu Nabi Yahya, anak. Wa warai akhir, awami warai akhir. Aku ini sudah tua, siapa yang akan menjadi generasiku? Itu bahasa sabar itu. Doa dalam sabar itu. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa. Jadi Nabi Zakaria, para nabi-nabi pada rasul dan nabi-nabi dan orang-orang soleh, tidak pernah dia terganggu dengan apakah Allah mau mengabulkan kapan dan tidak dan sebagainya. Itu tidak menjadi sebuah syarat sehingga dia semangat atau dia berhenti berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah maghfiratun wa rizqun kabir, mau dijabat atau tidak. Jadi seperti itu ya, dicoba dirubah. Kemudian doanya apa?
Kalau doa itu ambisi terlalu duniawi, coba istighfar. Jadi banyak istighfar juga gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa juga suka nggak tahu bener. ini bagus apa enggak Iya bener, gitu main ya. langsung aja gitu ya Bun, ya dipanjatkan Walaupun doanya. kita kan disuruh minta belum, iya. Tapi ketika kita meminta, memintalah bahwa kita ini adalah orang yang beriman gitu loh. Bukan ambisi duniawinya, minta sama Allah, dikasih sama Allah, lebih jauh kita dari Allah, bahaya itu. Iya betul. Istidraj itu namanya ya. Seperti itu. Allah Baik Bunda. Baik Bun, kita sapa kembali ada Rosana Mudasir. Alhamdulillah ikut menyimak, semoga Bunda dan Mbak Zoma sehat selalu, amin. Ada Umu Farha, alhamdulillah Azikro Sundar menyimak. Kemudian juga ada Umi Kolbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Kolbi, Bekasi Utara menyimak. Nah, ini kita memiliki beberapa pertanyaan Bun. Ada dari Megawati Basri dan juga ada dari Sahifah Ipah dan juga ada Cucu Rukoya. Ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari Megawati Basri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda, saya mau tanya, bagaimana cara menyikapi sabar yang sesungguhnya? Sabar itu, kita ulang ya, sabar itu adalah bahagian yang tidak pernah terpisahkan dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Termasuk ikhlas di dalamnya ya. Sabar dalam ikhlas. Iya. Ada orang yang sabar tapi tidak ikhlas. Iya enggak? Sabar karena tidak lagi tidak menyerah kepada keadaan itu bukan sabar. Sabar itu ada intinya adalah teguh, tangguh dan mampu. Dia mampu menjalani kehidupan ini dengan tidak pernah bergeser sedikit pun. Tidak pernah menggeserkan dirinya sedikit pun dari ketentuan-ketentuan Allah dalam beribadah padanya. Sabar yang sesungguhnya. Nah, sabar ini tidak berjalan sendiri. Sabar ini adalah bahagian yang tidak pernah terpisahkan dari orang-orang yang berakidah dan beriman dan ingin beramal soleh di dalamnya. Maka disebut sabar dalam doa. Makanya salah satu ciri dari doa orang yang tidak pernah diterima oleh Allah adalah ketika dia baru sabar 1-2, baru berdoa 1-2 kali dan sebagainya, dia marah sama Allah. Saya nggak mau berdoa lagi, percuma saya berdoa. Itu tidak akan pernah. Artinya kenapa? Karena dia tidak melakukannya itu karena mukhlishina lahud-din. Dia melakukan doa itu pengen cepat-cepat, pengen memaksa Allah. Karena apa haknya? Kok kita yang maksa Allah? Harusnya Allah yang maksa kita, kan begitu ya. Dan Allah yang paling tahu buruk baiknya ke depan doa-doa kita itu. Kita kan hari ini hanya tahu apa yang ada di depan kita. Yang penting ketika kita berdoa, apa yang kita, oh saya berdoa ingin memperbaiki ini, ingin memperbaiki rumah tangga, ingin memperbaiki ekonomi, kan gitu ya. Ingin memperbaiki anak dan sebagainya dan sebagainya. Maka ingin memperbaiki ini sambil berdoa, sambil apa? Sambil berusaha gitu loh. Bukan berdoa diem, sambil memperbaiki, sambil berapa yang membuat saya selalu dalam keluarga ini, apanya anak saya kok begini ya apa? Itu harus ada evaluasi. Ketika umpamanya saya sering ada sengketa dengan suami, dengan anak atau dengan istri, coba evaluasi kenapa sering bertengkar. Mungkin ada sesuatu kali di dalamnya, ambisi-ambisi duniawi yang tidak seharusnya. Orientasi keluarga itu, orientasi yang kita hadapi itu adalah orientasi yang diorientasikan kepada Allah wahdah, ya kan? Alladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, gitu. Jadi sabar itu harusnya diorientasikan untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan sabar dalam arti untuk mengukuhkan status dirinya atau ambisi dirinya, ego dirinya gitu. Capek akhirnya kita gitu kan. Lelah kita kalau seperti itu. Nah, coba perbaiki gitu ya, apa komunikasinya dan sebagainya dan sebagainya. Ingat, kalau sabar saja itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, dalam keadaan kecuali kamu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan husnul khotimah. Itu artinya kan apa? Kita disuruh bersabar mempertahankan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Sampai mana? Sampai mati. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ajal itu datang, kata para mufassirin dalam memaknai hatta ya'tiyakal yakin. Nah, berarti kan sampai mati. Termasuk sabar dalam berdoa itu dilakukan sampai hidup kita diambil gitu loh sama Allah gitu. Jangan fokus pada menunggu
menunggu hasil, menunggu apa namanya? Menunggu qabul. Kabulkan ya. Iya, karena doa bagi orang beriman semua dikabul. Semua diijabah, semua diterima, semua didengar. Ini qarib. Soal persoalannya nanti jawabannya ada yang cepat, ada yang itu mah ilmunya Allah yang tahu tentang kebaikan bagi kita. Bagi orang beriman, kita ingin yang terbaik dari Allah, maka kita menerima segala apapun yang memang menjadi ketentuan Allah. Maka jangan menunggu dikabulkan. Kalau menunggu akhirnya kan nunggu kapan, akhirnya hati kita juga rusak. Iya, Bun. Ibadah-ibadah yang lain kita jadi tidak jelas, ya kan? Melakukan sesuatu jadi tidak semangat. Kenapa? Karena kita merasa, oh Allah nggak dengar. Enggak, ini qarib kata Allah. Dengar aku. Aku akan berikan kamu pahala, maghfirah, ya, dan pahala yang besar, yang mulia di sisiku, di dunia maupun di akhirat. Di akhirat. Tidak diijabah saja, itu Bun. menjadi simpanan. Iya, betul. Walaupun diijabah bagi orang beriman, kita ingin diijabahnya karena diijabah untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Ya, boleh jadi seperti itu. Jadi intinya begitu, sabar dalam doa adalah sampai kita bertemu dengan Allah. Siap, Bunda. Selanjutnya, Bun, kita akan menyapa sebelum Cucu Roqayah, kita akan menyapa Sahifah Ipah terlebih dahulu. Bunda mau tanya, apakah doa-doa kita akan diterima sedangkan kita banyak dosa, Bun? Bagaimanakah agar kita selalu istiqomah dalam beribadah? Ya. Tentu manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan, gitu ya. Manusia itu maka selalu tidak bersih, tidak suci lahir dan batin. Dalam arti selalu ada dosa, kekeliruan, kesalahan. Karena memang ada lupa di situ. Tempat lupa dan salah. Itulah kenapa Allah memberikan pintu taubat, istighfar, ya kan? Pintu-pintu taubat yang lain, doa-doa kepada Allah itu karena memang disitulah kasih sayang Allah. Allah memberikan gambaran atau memberikan supaya kita menjadi orang yang terus eksis dan mulia di hadapannya adalah supaya kita masuk melalui pintu taubat, melalui pintu istighfar, melalui pintu pendekatan diri kepada Allah dengan berzikir dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tidak akan mungkin kita berdoa menunggu kita bersih. Paham ya? Paham, Bu. Menunggu kita bersih suci enggak. Tidak ada kata bahasa suci kecuali malaikat. Malaikat itu mah nggak pernah melakukan dosa ya. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, lintasan pikiran kita saja jelek, itu Allah tahu. Gitu. Apalagi kalau sampai diungkapkan dengan ucapan atau dilakukan dengan perbuatan. Wah, itu udah dosa benar itu. Nah, oleh sebab itu kata Allah tadi di dalam surah Al-Baqarah ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Salah satu syarat bahwa aku dekat, aku akan mengabulkan doamu, aku akan mendapatkan ampunan, aku akan memberikan ampunan kepadamu, akan mendapatkan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Itu adalah falyastajibu li, hendaklah kamu iringi doa-doa itu dengan amal-amal soleh yang lain. Gitu loh. Jangan berdoa aja, tapi ibadah-ibadah yang lain harus kita perbaiki, kan gitu. Betul, Ya. Jadi harus ditingkatkan dan diperbaiki, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitas. Kuantitas itu maksudnya gini, kalau sholat wajib itu ada 17 rakaat dalam sehari semalam, maka kita akan kuantitasnya ditambah dengan sunnah, gitu kan? Kalau dalam sehari semalam kita umpamanya ngaji Quran hanya berapa kebet gitu ya. Kalau yang lancar mungkin 1 juz, kita tambahkan mungkin lebih dari itu. Ada kuantitas dan kualitasnya itu juga gitu. Kualitasnya adalah ketika kita menghamba kepada Allah, ketika kita melakukan kebaikan di hadapan Allah, baik dapur kasur sumur jemur kita gitu ya, pekerjaan kita, termasuk amal-amal ibadah langsung kepada Allah tadi, sholat, puasa ya dan sebagainya. Semuanya itu harus dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Bahkan ketika kita sabar, melatih diri kita bersabar dalam rumah, bersabar dengan anak, bersabar dengan cucu, bersabar dengan suami, dan suami bersabar dengan istri, dan seterusnya. Itu sebenarnya dalam rangka falyastajibu li wal yu'minun bi.
dan beriman, semua dilakukan itu dalam rangka untuk mencari ridhonya, bertauhid kepada Allah, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah melalui aturan-aturan syariat. Maka Allah akan ijabah, diijabah doa kita, gitu ya. Doa kita saja udah diterima jadi amal soleh gitu loh. Dan nanti Allah akan memberikan ijabah-ijabah yang lain yang memang doa-doa kita ini memungkinkan oleh Allah, ini baik untuk disegerakan atau ini baik untuk dilambatkan atau ini nggak baik ntarnya di surga gitu kan. Seperti itu gitu. Iya Bunda. Seperti itu. Jadi Baik. apa tadi ininya Gimana kita agar selalu istiqomah Iya. dalam beribadah. maka tetaplah memperbaiki diri kita. Diri kita di dalam berakhlak, di dalam berbusana muslimah, dalam beribadah ya, di dalam rumah maupun di dalam rumah. Kenapa? Karena orang yang baik itu, kata Allah ketika ditanya nih Aisyah ya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wa in minkum illa wariduha." Kan gitu. Kayaknya setiap orang kan dalam ayat ini pasti akan melalui siratal mustaqim. Sementara bagaimana kita bisa lulus dari siratal mustaqim ya Rasulullah? Karena kita ini tidak pernah bersih. Di hitungan detik saja kita dosa itu ada. Ngomong sedikit saja ada. Berlangkah sedikit saja ada. Bagaimana kita bisa melewati siratal mustaqim itu ya Rasulullah? Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang dimuliakan, menjadi hamba yang diterima dan mendapatkan syafaat? Apa kata Rasulullah? Itulah bedanya wahai Aisyah. Manusia itu tetap punya salah dan dosa. Tetapi bedanya, kalau orang yang beriman ini, orang beriman adalah orang ketika dia melakukan keburukan, ya'maluna su, dia melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, melakukan kesalahan. Apa? Dia cepat-cepat datang bertaubat kepadaku. Ya. Ya'maluna su bijahalatin, karena kebodohan dia, maka dia tetap dia mendekatkan diri kepadaku dengan cepat, istighfar dan bertaubat. Itu bedanya. Kalau orang yang tidak beriman enggak, dia tidak mengerti bahwa itu sebuah kesalahan. Ya'maluna sayyi'at, dia hidupnya itu merupakan bahagian yang tidak pernah terlepas, kehidupannya semua, sayyi'at semua, sampai dia baru sadar ketika kematian itu datang. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bisa bersih. Karena orang bersih bisa sama dengan malaikat. Kita bukan malaikat. Tetapi syariat ini, Islam ini, akidah ini, amal soleh yang kita lakukan, udkhulu fis silmi kafah. Masukilah Islam secara kafah, seperti sebuah rumah, masuki dan miliki Islam menjadi sebuah self belonging, ya, kasih belonging Pak. Iya, rasa kepemilikan. Merasa memiliki dan merasa bangga dengan Islam. Merasa cinta karena kita bertauhid kepada Allah. Merasa kita bangga bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Masuki Islam secara kafah, ikuti Allah dan Rasulnya. Sesuaikan apa yang Allah berikan pada kita. Sesuaikan diri kita. Berkeserasianlah kita dengan Allah dan Rasulnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Insya Allah istighfar, taubat dan sebagainya. Disitulah bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, seperti itu. Insya Allah doa kita, Allah akan berikan pahala dan ampunan yang besar. Amin. Allahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Bun, kita masih memiliki 2 pertanyaan, 15 menit menuju jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. semoga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bunda mau tanya, kadang kita kalau menghadapi sesuatu atau kejadian yang tidak kita inginkan, kita tidak bisa sabar dalam menghadapinya. Maksudnya kejadiannya mendadak gitu Bunda. Padahal kalau kita dalam keadaan lagi tenang, kita tahu nih kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Tapi pas kejadiannya tiba-tiba, kita suka nggak bisa sabar. Makanya sabar itu kan surga. Pahala ganjarannya Sabar ya itu Bun, ya? pahalanya surga. Kata Allah kan, walanajziyannahumul ladzina sabaru bi ahsanu makanu ya'malun. Sungguh kata Allah, Allah akan berikan pahala
bagi orang-orang yang sabar. Dengan sebab dia mampu melakukan kebaikan amal soleh itu dengan lebih baik. Jadi ketika umpamanya kata Rasulullah yang mengatakan sabar akan terlihat itu adalah pada ketukan pertama. Paham? Ketika mendapatkan musibahnya gitu ya, Iya. Bun, ya. Yang tidak Respon pernah terfikirkan sama sekali dengan kita. Maka sabar itu akan terlihat bagi orang ini bersabar atau tidak pada ketukan pertama. Apa yang diperlihatkan pada ketukan pertama itu, itulah sebenarnya sabar. Kalau umpamanya pertama itu meraung-raung ini dan sebagainya, nanti sabar, umpamanya nanti baru nerima sabar, itu bukan sabar. Kata Rasulullah, sabar itu adalah ketukan pertama. Karena di dalam sabar itu ada sebuah cerita, ada satu takdir yang memang tidak mengenakkan syahwat kita. Kita tidak ingin kehilangan, kita tidak ingin miskin, kita tidak ingin apalagi ya, kita tidak ingin berpisah, kita tidak ingin dan sebagainya. Kita tidak ingin khawatir, kita tidak ingin takut, kita tidak ingin kelaparan dan sebagainya. Itu semua adalah doa-doa yang tidak pernah kita minta sama Allah. Dan memang tidak boleh minta gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ya. Tapi ketika itu terjadi, sebenarnya disitulah pembuktian apakah kita ini beriman kepada Allah. Maka ketika Allah bertanya kepada seorang hamba, kepada malaikat ya, ini Rasulullah yang bercerita, Allah mengatakan, wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh keluarga ketika kekasihnya, orang yang dia cintai aku ambil. Terus jawab malaikat, mendengar si keluarga itu mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia menjawabnya, ya Allah, segala puji bagi Engkau, bagi Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya kami semua adalah dari Allah, dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam musibah ini dan berilah ganti dia dengan yang lebih baik. Apa kata Allah? Ini akidah Kak Zomaya, ini kesabaran, itu ketukan pertama. Apa kata Allah? Wahai malaikat, buatkan keluarga itu yang mengucapkan kata-kata itu karena dia ikhlas terhadap apa yang aku perbuat kepadanya. Buatkan itu rumah istana di dalam surga dengan nama Alhamdulillah. Karena ketika mendapatkan musibah itulah respon yang dilihatnya yang iya, respon itu alhamdulillah. Mungkin menangis, ya kan, sedih. Tapi kita tahu itu ada ayat gitu. Apakah ayat itu untuk orang itu aja? Tidak. Hadis ya. Hadis itu adalah menjadi satu tuntunan buat kita untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia beriman di zaman kapanpun, di zaman nanti pun, bahwa segala sesuatu yang terjadi yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah menjadi bahagian yang harus dia yakini. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagi orang yang akidahnya, yang orang yang nggak memahami ini, ketika bicara alhamdulillahirabbil alamin tabok ya. Mengajar lu ya gitu kan. Tapi bagi orang yang berakidah, bagi orang yang memahami bahwa oh ternyata dia mencintai Allah. Melebihi dari cintanya dia kepada orang yang kepada hartanya, kepada anaknya, kepada suaminya, kepada anaknya, pada cucunya. Kenapa? Dia mencintai Allah melebihi dari cintanya dia, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya dia kepada selainnya. Salah satu ciri daripada manusia iman. Bukan tidak menangis Kak Zoma, pasti menangis, namanya juga manusia berpisah. Tetapi ketika bicara tentang tadi pertanyaannya tadi itu tentang bersabar menghadapi musibah, karena kalau dadakan suka nggak bisa sabar. Kan ketukan pertamanya apa yang kita ucapkan? Apakah kita langsung menangis mengaung-ngaung atau kita langsung mukulin apa? Enggak, harus disadarkan dalam diri kita pada kita menerima. Kita kaget memang, tetapi yang ada alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna. Apalagi kalau itu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahidah, udah jelas alhamdulillahirabbil alamin. Kita punya keluarga
yang husnul khotimah, yang insya Allah nanti mungkin akan menjemput kita ketika mungkin kita dapat gilirannya. Yang penting buat kita hari ini adalah bersabar. Bagaimana bersabar adalah memantaskan diri kita agar kita juga bisa menjadi orang-orang yang sabar seperti husnul khotimahnya dia. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam kemelaratan, sabar dalam ketidakpunyaan anak, sabar dalam banyaknya anak dan cucu. Itu juga sama-sama sabar. Teguh, tangguh dan mampu. Dia tidak mati gaya, tapi dia punya 1000 gaya untuk menunjukkan dirinya adalah punya daya tahan dan daya juang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Iya. Seperti itu. Iya benar benar. Jadi teringat ceramah Allahyarham Syekh Ali Jaber yang mengatakan bahwa ketika musibah yang kita sebutkan itu alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kepada kita sebuah hikmah, sebuah ujian yang tandanya itu Allah sedang mendidik kita ya Bun ya, ketika menghadapi hal tersebut. Allah ingin beban tanggung jawab di hati dan di pundak ini. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa suatu hari kamu akan mendapatkan ujian yang lebih berat dari ini. Maka kamu akan belajar. Iya. Kalau hari ini kamu bisa menjawab beban berat ini, maka insya Allah akan menjadi ringan karena kamu pernah punya pengalaman itu. Walaupun jenis musibah itu berbeda. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bunda untuk jawabannya. 10 menit lagi Bun, di jam 11:30. Kita masih memiliki satu pertanyaan, namun sebelumnya ada Murniati Pambang. Alhamdulillah ikut menyimak Bunda Fathia. Dan juga ada Rosmalarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda nyimak dari kantor nih Bun. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bun, kita ke Ummu Bilqis. Bunda, bagaimana menjadikan anak-anak kita patuh pada perkara yang hak selagi anak-anak jauh dari orang tuanya? Iya, kalau jauh ini di mana? Di pesantren, apa di rumah neneknya, apa di mana ya? Iya Bun. Kalau memang anak kita jauh, maka bukan berarti bahwa kemudian kita lepas dari tanggung jawab. Satu contoh umpamanya di pesantren. Pesantren adalah bagian dari cara mendidik anak kita. Tapi memang jelas dia jauh dari kita. Atau di rumah neneknya gitu ya. Rumah neneknya bukan di pesantren. Gitu. Maka perhatian kita, kemudian tanggung jawab kita adalah tetap harus sama seperti anak kita dekat dengan kita. Walaupun secara fisik berjauhan. Ya perhatiannya, kasih sayangnya, komunikasinya gitu dan sebagainya. Kedua adalah doa. Jadi doa itu adalah benang yang sangat kuat yang tidak pernah tidak sampai ketika kita minta sama Allah, apalagi untuk anak-anak kita. Iya Bunda. Jadi anak kita ada dimanapun, selain memang sapaan-sapaan ya, mungkin kunjungan-kunjungan, maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diijabah oleh Allah dengan syarat-syarat yang tadi. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau seandainya anak kita umpamanya dititip di mana, di pesantren, saya sudah selesai memberikan sudah selesai bertanggung jawab karena dia di situ udah diajarkan. Bukan. Kita ini bertanggung jawab kepada anak adalah bertanggung jawab secara fisik, tumbuhnya dan sebagainya, keamanannya, dan bertanggung jawab secara spiritual, secara nafs, secara akidah. Gitu loh. Bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang mengenal Allah, anak-anak yang mengenal kebenaran. Dan itu kita tampilkan sebagai seorang tua di dalam rumah kita atau ketika kita berkunjung ke rumah ke anak kita. Jadi kelihatan menunjukkan bahwa kesabaran kita, keistiqomahan kita, ketulusan kita itu bisa terpancar, terpantul ya dari akhlak kita, sikap kita dan ucapan kita,
dan sehingga bisa dirasakan oleh anak gitu. Bahwa inilah sosok orang tua saya. Sehingga ketika dia salah pergaulan sehari, dia tahu bahwa ada orang tua yang mencintai dia tanpa pamrih, yang hari ini menunjukkan sikap, menunjukkan akhlak, menunjukkan keistiqomahannya, sehingga tidak lagi tempat untuk bisa mengarahkan hidupnya dan langkahnya itu kepada contoh orang tuanya. Jadi orang tua itu harus jadi qudwah. Selain doa dengan sabar tadi, orang tua itu harus menjadi qudwah, keteladanan ibu bapaknya, bahwa dirinya adalah istiqomah di dalam menjalankan iman dan takwanya. Kedua, bahwa dia mencoba membangun bi'ah yang baik dalam keluarga, lingkungan yang bersih dalam keluarga, ya. Bagaimana kepemimpinan seorang bapak, bagaimana makmumnya seorang ibu, ya kan, istri, bagaimana mendidik anak itu sangat terlihat oleh anak-anaknya. Bagaimana ibadah-ibadah ubudiyahnya juga akan terlihat oleh anaknya. Apalagi ketika mungkin kita menyuarakan ya setiap kata-kata itu, ucapan-ucapan yang baik gitu. Setiap keluar itu adalah ucapan-ucapan untuk bagaimana menyeru kepada anak kita agar berakhlak yang baik, mencoba membentengi, menfilter apa namanya, virus-virus, bakteri yang memang sangat luar biasa di luar rumah itu kepada kita. Sehingga ketika anak ini ada yang disebut dengan mustamirrah ya, istimrar, mendidik anak itu dari sedini mungkin, tidak pernah bosan mendidik itu. Bagaimana caranya terus menjadikan supaya tingkah lakunya, akhlaknya itu melekat, bukan hanya sekedar imitasi ya, tapi sudah mengidentifikasi, sudah masuk menjadi sebuah karakter dalam kehidupannya. Itu semua adalah tanggung jawab kita semua orang tua. Nah, sehingga makanya doa itu mengalir di sela-sela aktivitas kita tadi, membangun kita sebagai qudwah, harus terus dilakukan dengan mustamirrah, dilakukan terus berulang-ulang gitu kan. Ada bi'ah di dalamnya, kemudian ada reward ya, ada pujian dan juga ada punishment, ada sanksi di dalamnya gitu. Sehingga doa itu mengalir juga seiring dengan itu. Jangan kita hanya menyandarkan kepada saya sudah lakukan ini nggak pernah berdoa, salah juga. Karena kalau umpamanya saya sudah berdoa terus tapi tidak melakukan tadi ya, tidak melakukan upaya-upaya mampu untuk mengupayakan segala sesuatu, itu juga bukan sabar. Sabar itu adalah teguh dirinya, tangguh dan mampu ya, memberikan solusi-solusi terbaik, menunjukkan solusi-solusi terbaik. Itulah sabar. Jadi sabar itu sebenarnya bukan pasif, mitra. Sabar itu bukan nerimo. Ya udahlah saya nerimo. Dalam hati nerimo bahwa ini adalah sebuah takdir, iya. Tapi bukan nerimo dalam arti pasrah, putus asa, tidak melakukan apa-apa, seolah-olah hidupnya mati gitu. Hidupnya kiamat gitu. Ingat bahwa kita kalau diberikan kehidupan oleh Allah, kita harus masih diberi kesempatan untuk apa? Al-haya khairan, bahwa kehidupan ini adalah menjadi bertambah, liziyadatul lana fi kulli khair, harus bertambah keberkahan hidup kita dalam kebaikan. Itu maknanya. Kalaupun Allah ambil kita, itu berarti berhentinya kita dari berbuat kezaliman dan kefasikan. Nah, ketika Allah memberikan kita waktu hidup hari ini, inilah kesempatan kita untuk apa? Waj'alil hayata ziyadatan lana min fi kulli khair. Wahai Allah, jadikan kehidupan ini, kata Rasulullah, kehidupan yang Engkau berikan kepadaku adalah kehidupan di mana jalanku akan menjadi lebih baik, lebih barokah, dan menambah mendekat kepadamu. Sehingga tidak boleh mati gaya, ya kan? Kalau orang sabar pasrah, lama-lama bengek, mati belum waktunya ya, karena memang ketidaksabaran dia. Bukan itu. Sabar itu adalah progresif. Sabar itu mampu. Dia kuat menerima ini adalah sesuatu yang harus saya jalani, dia kuat dan dia mampu menjalani itu walaupun berat. Istiqomah di dalamnya semaksimal mungkin. Seperti itu ya. Jadi tanggung jawab kepada anak adalah dunia akhirat. Bukan hanya meluluskan dia umpamanya jadi ini, tapi dunia akhirat. Karena anak ini bisa menjadi aduun pada sisi tertentu,
Anak ini bisa menjadi zina, hanya perhiasan dunia ya. Anak itu bisa menjadi qurrata ayun di dunia. Kita inginkan anak ini menjadi qurrata ayun bagi kita di akhirat di hadapan Allah. Membanggakan anak keturunan kita di hadapan Allah. Kita ingin menjadikan anak ini zina, perhiasan yang kita bisa tampilkan nanti di hadapan Allah. Bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hasil daripada didikan kita. Didikan jerih payah kita. Itu namanya sabar di situ. Seperti itu ya. Makanya ketika bicara anak Kak Zoma, ada doa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami itu ahli ibadah, ahli salat. Nah, bahkan kalau di doanya Nabi Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari, disebut anaknya. Beliau kan punya anak cuma 2 ya. Ismail sama Ishak. Disebut. Makanya kita melihat sunnah doanya Nabi Ibrahim tentang anak itu ada 2. Kalau kita punya anak 10, sebutkan anaknya 10-10-nya. 12, sebutkan anaknya 12-12-nya. Iya, karena Nabiullah Ibrahim begitu dia tahu punya anak 2, Ismail dan Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq innaka wasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni kami, wa rabbana ighfirli wali walidayya, dan kedua orang tua kami, walil mu'minina, dan orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab. Nah, doa ini kalau diamalkan, ini sudah mencakup semua itu. Iya, benar. Mencakup anak kita, suami kita, istri kita, mencakup anak keturunan kita, mencakup kedua orang tua kita sampai ke atas-atas, dan mencakup seluruh orang mukmin. Nah, itu doa yang kalau kita mau baca doa-doa para nabi dan rasul luar biasa. Ya. Luar biasa doa-doa beliau. Kesabaran beliau dalam berdoa itu luar biasa. Seperti layaknya sabarnya mereka ketika menjalankan tugas kenabian dan kerasulannya di muka bumi ini dengan tantangan dan cobaan luar biasa. Hari ini tentu kita belum seberapa diuji sama Allah, sudah merasa kelepak-kelepak kadang-kadang ya gitu. Tapi kita mencoba bertahan. Ya Allah berikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan ujian pada kita, insya Allah yakinkan bahwa Allah memberikan ujian bukan di luar batas kemampuan kita. Kita mampu mensikapinya dengan sabar, teguh, tangguh, dan mampu. Selalu punya gaya dan menampilkan kemampuan-kemampuan dengan daya juang yang luar biasa, dengan daya tahan di dalam diri kita, terus sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah habis Kak Zamaya? Insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat Bunda sendiri, buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya buat saudara-saudaraku yang di Jawa Timur ya. Kemudian ada manfaatnya juga buat para mitra JSI, para umi-umi, para jida-jida semuanya, nenek-nenek, anak-anakku sekalian. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi tantangan buat kita. Kita mampukah menjalankan sabar ini di dalam berdoa, di tengah juga bersabar di dalam amal-amal soleh ibadah kita. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa insyaallah ma'assalamah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bunda Fathia, jazakillah khair. Alhamdulillah hari ini Mitra JC kita diajak untuk bersabar dalam menunggu doa terkabul, atau mungkin juga kita bersabar dalam segala aspek hal kehidupan kita, karena buah dari sabar itu sungguhlah indah. Dan terima kasih saya mau ucapkan juga untuk Mitra JC yang sudah setia stay tune dan yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf juga apabila Zoma ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih banyak. Dan kita insya Allah ketemu lagi di pekan berikutnya di hari Rabu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dalam program Teladan Muslimah. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fathia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.